Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang saat ini sedang menyiapkan proposal skripsi atau skripsi. Nah teman-teman semua, kalau kalian saat ini bisa datang ke lab untuk melakukan eksperimen penelitian, wah itu sebuah kesempatan yang bagus di mana kalian bisa mengakselerasi penelitian kalian dan kalian segera menyelesaikan eksperimen kalian di lab dengan cepat. Tetapi masalahnya kalau kalian harus tetap di rumah, harus belajar daring, dan juga tidak boleh datang ke lab, tidak boleh datang ke kampus, apalagi ke lab. Terus skripsi kamu gimana? Ya, jadi ada sebuah solusi di mana skripsi kamu bisa terus ada progres selama kamu di rumah. Coba kamu diskusikan dengan Kaprodi atau calon dosen pembimbing kamu, bagaimana caranya melakukan hal tersebut, yaitu kamu melakukan satu penelitian yang berbasis literatur review. Dengan melakukan literatur review, kamu tidak perlu ke kampus. Yang kamu butuhkan adalah kuota internet. Nah, sekarang kamu sudah mendapat bantuan kuota internet kan dari pemerintah. Paling tidak ada juga program dari operator Telkomsel atau mungkin Excel atau yang lainnya. Saya tidak hafal satu-satu, dan kamu bisa beli misalkan 30 giga atau 25 giga atau 50 giga dengan harga yang sangat murah, 5 rupiah, 10 rupiah dan seterusnya. Manfaatkan itu. Ditambah lagi ada bantuan dari pemerintah ya. Manfaatkan itu. Usulkan kepada calon pembimbing kamu atau kepada Kaprodi bahwa kamu melakukan penelitian berbasis literatur review. Yaitu kamu akan mengulas banyak sekali paper-paper yang sudah ada berkaitan dengan topik-topik tertentu. Nah, sebenarnya literatur review ini pertama digunakan adalah untuk menentukan topik atau tema sebuah penelitian, sehingga kamu bisa melihat kesenjangan-kesenjangan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu, sehingga kamu bisa mengetahui penelitian apa yang sebelumnya belum pernah dilakukan, sehingga bisa kamu lakukan. Nah, itulah sejatinya. Tetapi bisa juga literatur review digunakan untuk menjawab satu permasalahan. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi bukan hanya saja untuk menentukan topik, tapi literatur review kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah. Kamu tentukan masalahnya, merumuskan masalah, satu masalah, dua masalah, tiga masalah, kemudian kamu selesaikan dengan melakukan literatur review. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu mendownload jurnal dengan banyak. Nah, ada satu skill yang pasti semua kamu bisa. Skill semua mahasiswa bisa, entah dia IPK-nya 1, 2, 3, apalagi yang lebih ya. Skill ini pasti mahasiswa itu bisa. Ya. Tapi mungkin mereka nggak menyadari, mahasiswa kamu nggak menyadari bahwa kamu punya skill luar biasa ini. Apa skillnya? Yaitu skill membaca. Skill membaca, ya. Skill membaca, just read. Ya, membaca saja. Jadi kamu baca jurnal ya dari awal sampai akhir, udah selesai ya satu jurnal. Ya, jurnal bahasa Indonesia atau jurnal bahasa Inggris. Nah, saran saya jangan hanya membaca jurnal-jurnal yang berbahasa Indonesia, tetapi juga jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Karena bahasa Indonesia itu digunakan ya satu negara, tapi kalau bahasa Inggris digunakan dari lebih dari satu negara. Ratusan negara menggunakan bahasa itu, dan apalagi paper yang berbahasa Inggris ya itu jumlahnya lebih banyak daripada yang berbahasa Indonesia, apalagi dalam topik tertentu ya. Misalkan saya di bagian teknik mesin, heat treatment saja dalam bahasa Indonesia itu saja masih menggunakan bahasa Inggris ya kan, atau perlakuan panas. Tapi kalau kita lihat dalam jurnal, misalkan dalam platform sciencedirect.com atau Springerlink atau Atlantis Press atau mungkin platform-platform yang lain, kita gunakan heat treatment, maka kita akan dapati banyak sekali paper-paper yang bisa kita lihat, yang bisa kita download, lalu kita baca. Heat treatment zaman dahulu seperti apa, kemudian zaman sekarang seperti apa. Itu satu contoh. Atau mungkin kalau misalkan kalian lagi mencari misalkan jurusan ekonomi atau bisnis, misalkan Islamic banking, misalkan seperti itu, maka Islamic banking itu banyak sekali yang bisa kamu lihat. Lalu misalkan bidang sosial lainnya, mungkin misalkan tentang akuntabilitas dari dana desa misalkan, itu banyak sekali bisa kamu lihat.
Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Atau yang dalam bahasa Inggris, misalkan kamu mengimplementasikan satu sistem apa yang biasa, customer relationship management misalkan, itu banyak sekali jurnalnya. Nah, jadi angkatlah sebuah topik, ya, angkatlah sebuah masalah, lihat permasalahan-permasalahan ya, dari media bisa, dari newspaper, kamu bisa mendapatkan masalah, kamu bisa dapat masalah dari jurnal ya. Kemudian kamu tentukan masalah 1, 2, 3. Setelah itu kamu cari solusinya dalam jurnal-jurnal tersebut. Jadi kamu membuat satu literatur review yang sangat panjang ya. Jurnalnya berapa Pak kalau gitu Pak? 10 cukup nggak? Ya kalau 10 nggak cukup. 20 pun saya rasa tidak cukup ya. Jadi kamu mesti mendapatkan jurnal lebih dari angka itu. Ya. Bayangkan ini untuk skripsi kamu total yang biasanya hanya dipakai di pendahuluan dan juga landasan penelitian. Ya kan? Kalau mungkin 20 untuk di landasan teori atau mungkin di bab 2 tinjauan pustaka mungkin cukup. Tapi kalau ini untuk menjawab problem itu dan itu menjadi skripsi kamu sebagai solusi di era pandemi di mana kamu bisa melakukan skripsi, melakukan penelitian tapi literatur base tesis. Itu jadi kamu nggak perlu ke lab. Kamu lihat di Gilib, kamu lihat jurnal di sciencedirect.com, di Springer Link, di Atlantis Press, dan kamu sudah bisa lihat juga bagaimana caranya mendownload jurnal-jurnal yang berkualitas dunia itu dengan gratis, dengan legal, ada di video saya. Kurang apa lagi? Masalahnya adalah mahasiswa mau nggak? Banyakan mahasiswa itu punya penyakit M. Ya mungkin kamu nggak M ya, sehingga kamu lihat video ini sampai selesai gitu kan. Apa itu M? Yaitu malas. Kalau udah malas, apapun kemudian menjadi susah. Oleh karena itu, buang jauh-jauh rasa malas dan segera lakukan, buka laptopnya atau buka catatannya, tulis sesuatu. Ya, mulai browsing ya. Kemudian temukan satu masalah. Kamu harus lebih peka sedikit ya, dengan membaca, kemudian dengan melihat lingkungan, melihat toko, ya. Cari satu topik. Untuk mendapatkan satu topik itu dengan melihat lingkungan itu sangat mudah. Oke, setelah itu kamu punya kerangkanya, kamu tentukan rumus masalahnya, tujuannya, hipotesisnya dan seterusnya, dan selesaikan metodenya dengan menggunakan literatur review tersebut. Setelah itu diskusikan dengan kaprodi kamu. Insya Allah dengan persiapan yang seperti ini, kaprodi kamu tidak akan persulit, malah justru akan membantu. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwa kamu telah memahami apa yang kamu sampaikan dengan baik. Oke, apabila kamu ada pertanyaan tentang ini, silakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sehingga kamu bisa mendapatkan materi-materi baru, inspirasi baru untuk akselerasi skripsi kamu. Terima kasih, tetap semangat. Ya, jangan lupa pakai masker kalau keluar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.